Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2 dan KD 4.2. Materinya ialah pengakuan dan pengukuran piutang. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian piutang. Kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis piutang. Ketiga, menerapkan analisis umur piutang. Keempat, menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian piutang. Piutang ialah tagihan perusahaan terhadap pihak lain akibat adanya transaksi. Piutang diperoleh dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan menurut Walter T. Harrison, JR DKK tahun 2012 pun dijelaskan bahwa piutang adalah klaim moneter terhadap pihak lain. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Terdapat 3 jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha atau piutang dagang, yaitu timbul akibat dari adanya transaksi penjualan barang atau jasa. Yang kedua, adanya wesel tagih, yaitu surat utang yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan piutang. Yang ketiga, piutang lain-lain, yaitu tagihan yang timbul bukan karena penjualan barang atau jasa. Jadi, piutang lain-lain ini tidak dapat dispesifikasikan atau disamakan dengan piutang usaha atau dagang ataupun wesel tagih. Jadi, di sini terpisahkan secara sendiri. Contohnya itu ada piutang bunga, piutang pada karyawan, dan restitusi PPh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis umur piutang. Analisis umur piutang maksudnya ialah mengelompokkan saldo piutang pada waktu tertentu berdasarkan golongan umurnya. Dari analisis ini dapat diketahui jumlah piutang yang belum jatuh tempo dan jumlah piutang yang telah lewat jatuh tempo serta sampai berapa lama lewat jatuh temponya. Nah, dari hasil analisis umur piutang ini akan digunakan untuk mengambil beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Misalnya saja, perusahaan tersebut menentukan kerugian yang mungkin saja timbul karena tidak tertagihnya piutang tersebut. Dalam analisis umur piutang, kita akan menghitung atau memperhitungkan jangka waktu dari piutang itu sendiri. Di sini ada rumus, hitung tanggal transaksi hingga 31 Desember. Contohnya, tanggal transaksi 19 bulan 9 tahun 2019, maka hingga tanggal 31 Desember 2019 atau akhir tahun terdapat 103 hari. Berikut ada contoh daftar saldo piutang PT Nusantara kepada beberapa customernya. Terdapat tanggal 19 bulan 9, tanggal 22 bulan 9, hingga tanggal 26 bulan 12 tahun 2019. Perhitungannya sama aja ya. Jadi misalnya nih, yang tanggal 22 bulan 9 tahun 2019 kita hitung hingga akhir tahun. Nah, di situ jangka waktunya berapa sih piutangnya? 100 hari. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita akan dapat mengklasifikasikan nih umur piutang customer-customernya PT Nusantara itu berada di periode yang mana aja. Misalnya toko sukses itu kan tadi 103 hari. Berarti klasifikasi atau pengelompokan umur piutangnya itu masuk ke pada periode 90 sampai dengan 180 hari. Begitu juga seterusnya sampai UD sumber. Maka diperoleh jumlah periode umur piutang dari masing-masing kelompok. Yang kelompok 1 sampai dengan 30 hari itu ada 152 juta. Yang umur 31 sampai dengan 60 hari itu ada 113 juta.
Dan selanjutnya ada 61 sampai 90 hari itu ada 80 juta. Yang terakhir 91 sampai dengan 180 hari itu ada 55 juta. Berarti pengelompokan umur piutang yang paling dominan atau yang paling banyak itu terdapat pada yang kelompok pertama ya, yaitu 1 sampai dengan 30 hari. Maka di sini kita klasifikasikan dalam tabel klasifikasi umur piutang PT Nusantara. Yang belum jatuh tempo tidak ada. Di sini langsung dirincikan ya. Jadi kita pindahkan yang tadi, kita klasifikasikan secara detail. Maka saldo piutang PT Nusantara ialah 400 juta. Selanjutnya ada jenis-jenis diskon. Yang pertama, diskon dagang. Ialah diskon yang diberikan akibat adanya perbedaan cara menjual atau customer yang dilayani. Kita ambil contoh, ada 4 ya. Yang pertama, penjual memberikan diskon 3% apabila si customer membayar tunai. Yang kedua, penjual memberikan diskon 2% apabila customer membayar secara kredit. Yang ketiga, penjual memberikan diskon 4% kepada pedagang besar. Dan yang terakhir, penjual memberikan diskon 2% kepada pedagang eceran. Jadi, pemberian diskon dagangnya ini berbeda-beda sesuai dengan cara pembayaran dari customernya atau kepada siapa nih kita melayani customer itu. Apakah itu pedagang besar atau pedagang eceran. Selanjutnya, potongan penjualan. Terdapat 4 jenis potongan penjualan. Yang pertama, N/30, yaitu syarat pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Biasanya potongan penjualan ini terdapat di faktur penjualan ya. Jadi tertera tuh syarat pembayarannya itu jenisnya yang seperti apa. Yang kedua ada N/IOM, yaitu syarat pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Selanjutnya N/10 IOM. Syaratnya apabila customer kita melakukan pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Yang terakhir 2/10 N/30, yaitu pembayaran dilakukan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, mendapatkan potongan 2% dengan jangka waktu kredit 30 hari. Jadi apabila terdapat customer kita melakukan transaksi penjualan secara kredit dan dia membayarkannya itu kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka akan mendapatkan potongan diskon potongan penjualan maksudnya 2%. Di sini persenan potongan penjualannya itu bervariasi ya, sesuai dengan ketentuannya. Ada yang 3%, ada yang 2%. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran piutang. Dalam pencatatannya ini ada 2, yaitu gross method dan net method. Yang pertama kita akan membahas gross method. Contoh soalnya, tanggal 1 April 2019, PT Sentosa menjual barang dagang 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti di sini customer PT Sentosa akan mendapatkan diskon 2% apabila melunasi dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksinya 1 April, kalau dia melunasinya tanggal 6 April, otomatis ia akan memperoleh potongan penjualan sebesar 2%. Nah, diketahui pula pada tanggal 8 April 2019 diterima pelunasan piutang. Untuk pencatatannya, pada saat terjadinya penjualan secara kredit, maka kita jurnal di debit ialah akun piutang dan di kredit akun penjualan. Masing-masing 10 juta. Lalu pada saat pelunasan piutang, karena pelunasannya ini pada tanggal 8 April, otomatis customer PT Sentosa memperoleh potongan penjualan yang telah saya berikan pembahasan sebelumnya itu. Potongan penjualannya itu 2%, berarti kita kali 2% dikali dengan piutangnya 10 juta, maka potongan penjualannya 200.000. Dan kas yang kita peroleh itu ialah 9.800.000. Maka piutang usahanya customer PT Sentosa ini berkurang
sebesar 10 juta atau sudah lunas ya. Dan apabila pelunasannya ini di luar periode diskon, maka kas yang kita peroleh itu full 10 juta, lalu piutang usahanya berkurang sebesar 10 juta. Pencatatan yang kedua ialah menggunakan net method. Soalnya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan di sini ialah nominal dari piutang usaha dan penjualan pada saat penjualan secara kredit. Di sini kita sudah mengklaim bahwa customer kita memperoleh potongan penjualan sebesar 2%. Maka kita langsung hitung dan kita catat itu sebesar 9.800.000. Lalu pada saat pelunasan piutang pun seperti itu ya, karena kita sebelumnya sudah dipotong dengan potongan penjualan atau dikurangin, maka kita tulis kas di debit sebesar 9.800.000 pada piutang usaha sebesar 9.800.000. Namun apabila pelunasannya itu dilakukan di luar periode diskon, maka kas yang kita peroleh full 10 juta, lalu piutang usahanya ini berkurang sebesar 9.800.000. Sisanya 200.000 itu kan tadi potongan penjualan ya. Dari 2% dikali 10 juta. Maka menggunakan akun potongan penjualan yang hilang. Selanjutnya terdapat pencatatan retur penjualan. Pada pencatatan retur penjualan ini tidak ada yang membedakan. Sama aja, baik itu net method ataupun gross method, pencatatannya sama aja. Contoh soal tanggal 3 April 2019, PT Sentosa menerima barang yang telah dijual karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 1 juta. Maka pencatatannya, retur penjualan di debit sebesar 1 juta, dan piutang usaha berkurang sebesar 1 juta di kredit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.